Halo brother, selamat datang di channel ini. Mimin akan menggarap alur cerita manhwa yang bernama Hunting with Clone. Temanya ini seorang awakener. MC kita merupakan seorang mahasiswa yang gendut dan bermalas-malasan. Namun dia berhasil glow up setelah berawakening. Disclaimer, ini adalah alur cerita dari channel Mimin. Mimin juga berharap dimaklumi jika ada detail kecil yang terlewatkan. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini dibuka dengan sebuah pertanyaan untuk pendengar semua. Apakah pernah di dalam benak kalian terlintas sebuah angan-angan yang mana kalian dapat memiliki pengganti yang mampu melakukan semua pekerjaan untukmu? Seperti orang lain melakukan olahraga, tapi efeknya akan menjadi milikmu. Seperti tubuh yang kekar, stamina yang tambah bagus, dan lain sebagainya. Dan ada yang bekerja, tapi saldonya masuk ke dalam rekening kalian. Asal kalian tahu, itu semua adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk MC kita. Ya, dia memiliki kehidupan layaknya manusia biasa. Namun kehidupannya sangatlah kejam di era dunia yang penuh dengan ancaman para monster. Terlebih lagi dia ingin melindungi keluarga tercintanya, di mana semua itu mendorong tekadnya yang semakin bulat untuk menjadi seorang awakener yang hebat. MC kita memang berusaha keras dalam berlatih supaya dapat berkembang dengan skill yang dia punya, meskipun harus berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Suatu hari yang cerah di kota metropolitan, di mana banyak orang yang berlalu lalang dan lalu pergi seperti gebetan kalian. Terdengar juga percakapan seseorang yang begitu bersemangat karena tepat hari ini dia akan berawakening. Bahkan dia sangat percaya kalau dirinya mampu mendapatkan skill yang luar biasa. Lalu terlihat si MC kita. Dia mempunyai perawakan yang cukup gempal. Namanya Jeong Sangwoo. Kedepannya kita panggil Sangwoo saja biar mudah. Saat ini dia berada di Universitas Gyeongguk. Dengan badan gempalnya, Sangwoo sudah merasa lelah dan ingin pulang karena hanya berjalan di keramaian kota. Ya, dia terlihat mendatangi sebuah acara di sana. Tes, baik semuanya, tolong perhatikan kemari, ujar salah satu yang memberi instruksi di tengah-tengah keramaian. Ya, dia merupakan seorang hunter kelas A yang bernama Park Won-tae. Senang bertemu kalian semua. Aku Hunter Park Won-tae yang akan bertanggung jawab atas program Awakening Portal Sting. Kami harap kerjasama yang baik dari kalian semua yang hadir. Program Awakening merupakan program yang dikelola oleh pemerintahan untuk membantu masyarakat membangkitkan skill mereka sebagai seorang yang terkena mana awakening. Hal itu tercipta dikarenakan mereka memaksa manusia normal untuk awakening dengan cara membuat mereka menyeberang ke sebuah portal yang telah disiapkan. Aku sungguh berharap bahwa warga kita akan menyelesaikan awakening mereka dengan selamat. Maka mari kita mulai segera, silakan maju ke depan. Itulah sambutan dari Park Won-tae kepada para peserta yang sudah mulai mengantri untuk program ini. Singkat cerita, tibalah giliran Sangwoo untuk mendaftarkan dirinya. Pegawai di sana memanglah sangat ramah. Mereka selalu memberikan pelayanan yang adil bagi semua warganya setelah melalui pemeriksaan identitas diri
Sang pegawai pun memandu Sang Wu untuk menitipkan semua barang elektronik ke penjaga dan segera masuk ke portal yang ada di depannya. Sempat mematung si Sang Wu ini sebelum memasuki portal karena berbagai pertanyaan dan perasaan yang tidak nyaman di pikirannya. Ya, itu lumrah bagi sebagian orang awam yang belum berawakening. Dengan menguatkan hatinya, dia mencoba memasuki portal itu dan berharap tidak terjadi hal buruk saat proses dimulai. Selama proses itu, runtutan notif dari sistem muncul yang mengonfirmasi identitasnya dan memberikan otoritas terhadap penggunaan sistem. Tanpa diduga, Sang Wu pingsan selama proses di dalam portal dan dia terbangun setelah terteleport ke sebuah bunker. Di sanalah tempat semua orang yang telah berhasil melewati portal. Jika dilihat dari orang-orang di sana, Sang Wu merasa bukan hanya dia yang merasakan tidak enak badan. Tak jauh dari sana tercipta sesosok burung api yang cukup besar. Dan itu diciptakan oleh seorang gadis yang telah membangkitkan skill yang luar biasa. Begitu senang dia saat memperlihatkan skillnya di depan umum. Dan hal itu menarik perhatian para beberapa utusan kuil yang langsung mendatanginya dan memberikan brosur mereka masing-masing. Utusan para kuil itu memang bersiap di sana untuk mencari awakener baru yang berpotensi besar dengan skill mereka. Sang Wu sempat merasa iri dengan gadis itu karena banyak utusan kuil-kuil besar yang memperebutkannya. Tak lama dari itu, ada seseorang utusan kuil yang datang menghampirinya. Ya, dia cukup ramah, sempat menanyakan kabarnya dan mengucapkan selamat. Itu termasuk skill salesnya. Si utusan itu pun meminta izin untuk memeriksa skill yang Sang Wu dapat. Baiklah tuan, aku akan mengeceknya. Dengan begitu muncullah layar sistem yang menampilkan statusnya dari kekuatan, refleks, kesehatan, daya tahan, dan mana. Semua terpampang jelas di sana. Sang Wu mendapatkan skill cloning tipe casting. Untuk memunculkan layar sistem itu cukup mudah. Hanya perlu memikirkannya saja, mereka akan langsung muncul. Setelah mengamati statusnya di layar sistem, Sang Wu merasa bahwa dirinya ini sangat menyedihkan karena telah membangkitkan skill yang ampas. Tapi dia tetap bersyukur karena mempunyai skill di era ini adalah hal yang terpenting daripada tidak sama sekali. Cloning ya. Bentar, sepertinya tidak ada syarat untuk menggunakan skill ini. Jadi bisakah aku menggunakan ini untuk pekerjaan sehari-hariku? Gumamnya sambil menghibur dirinya. Permisi, kamu pasti sudah selesai memverifikasi panel statusmu kan? Ah iya, tapi sepertinya tidak terlalu bagus tuan. Jangan merasa sedih begitu. Bagaimanapun kamu seorang pemula, kebanyakan orang memiliki stat awal yang serupa. Jadi bolehkah aku bertanya apa skillmu? Skillku cloning. Utusan kuil itu sangatlah tersentak karena mengetahui pria di depannya hanya mendapatkan skill yang tidak berguna. Apakah seburuk itu skillku sampai kau tersentak tuan? Dijelaskan bahwa pernah ada seseorang yang mendapatkan skill yang serupa. Ya, itu ilusi cloning. Tapi karena ilusi tidak bisa melakukan apa-apa secara fisik, jadi itu terlihat tidak bagus. Tapi skill cloning Sang Wu ini bukan ilusi dan berbeda dari kebanyakan orang yang sama-sama mendapatkan skill ilusi. Ya, perbedaannya berada di tipenya. Karena merasa kasihan dengan pemuda di hadapannya, utusan kuil ini sedikit menghibur dengan berkata bahwa lebih baik begini daripada awakening tanpa skill apapun.
dan juga mengarahkan Sangwoo untuk menunjukkan skillnya kepada petugas di sana, supaya mereka akan dapat menilai bakat dari Sangwoo dengan akurat. Memang sudah menjadi hal yang umum untuk para awakener pemula memperlihatkan skillnya di atas panggung yang sudah disiapkan. Hal ini akan memudahkan petugas untuk menilai potensi skill yang didapat. Jika skillnya bagus, maka akan menjadi rebutan dari guild-guild besar di negara Korea ini. Namun jika skillnya biasa, maka akan diabaikan begitu saja. Sebenarnya Sangwoo sangat tertekan dengan hal ini karena banyak yang menilai skill yang dia dapat tidak berguna. Dia rasa ingin cepat-cepat keluar dari tempat ini dan pulang. Tapi sekarang Sangwoo harus mencari pasukan explorer supaya menyelesaikan pemindaian dan pendaftarannya. Baik, selanjutnya, tolong maju. Selamat datang tuan, skillmu adalah cloning, benar kan? Ada kemungkinan 73% untuk memiliki satu atau lebih skill. Sekarang konfirmasinya sudah selesai. Formulir pendaftaran dikirim ke gelang identifikasi tersebut. Skill cloning Anda sudah terdaftarkan. Itulah panel kegiatan Sangwoo di program Awakening hari ini. Setelahnya Sangwoo berpikir untuk segera pulang saja ke tempat tinggalnya. Saat di perjalanan, pikirannya terus memikirkan skill yang didapatkan. Apakah akan berguna untuk membantu aktivitas kehidupannya atau tidak? Singkat cerita, si MC kita telah sampai di basement tercintanya. Sembari memasuki kamarnya, dia berujar, "Sayangku, apakah kalian sudah lama menunggu?" Ya, kata-kata itu bukan ditunjukkan untuk seseorang gadis, melainkan pada layar komputer. Memang beginilah kehidupan Sangwoo yang hanya bermalas-malasan dan menghabiskan hari-harinya hanya untuk bermain game. Badan gempalnya yang membuat dia tidak percaya diri untuk beraktivitas di luar layaknya orang-orang pada umumnya. Apalagi untuk mencari teman kencan. Dia merasa lebih baik begini. Sebentar lagi sudah waktunya bayar sekolah dan sewa bulanan. Sepertinya aku harus mencari pekerjaan paruh waktu. Aku berharap seseorang dapat bekerja sebagai penggantiku. Saat sedang asik dengan lamunannya, tiba-tiba dia tersadar dengan skill clone yang didapatkan. Karena sedari tadi dia belum mencobanya, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memeriksanya secara langsung. Sangwoo mulai bersiap dengan berkonsentrasi sebisa mungkin. Tak butuh waktu lama, sebuah aura mulai keluar dari tubuhnya. Sembari memanggil skin klonnya, sebuah aura yang tadinya di tubuh Sangwoo merespon atas perintahnya dan mulai berkumpul menjadi satu untuk membentuk sebuah entitas. Dan boom, sebuah cahaya terang tercipta dan terbentuklah sebuah cloning yang sangat mirip dengan si MC kita. Dan ini menjadi penutup di part kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang.